Cerita drama Korea berjudul A Killer Paradox dimulai dari seorang mahasiswa cupu dan mempunyai masa lalunya yang dibully bernama Litang. Lalu Litang tengah mengikuti perkuliahan bersama seorang sahabat prianya bernama Gyong Hwan dan juga seorang sahabat wanitanya bernama Miyong. Sepulang dari kuliahnya, ia berganti kesualayan dengan seorang wanita bernama Jung Eun Son. Lalu Litang pun menjaga sekaligus mengecek barang-barang yang ada di minimarket tersebut. Hingga saat malam hari seseorang yang bertingkah aneh datang bernama Kim Yung Jin. Ia meminta untuk diambilkan rokok. Litang harus sabar melayani Kim Yung Jin karena ia terus-menerus disalahkan saat memberikan rokoknya. Menyadari orang aneh itu kurang memberikan uangnya, Litang pun menghampirinya. Kim Yung Jin membuat temannya malu. Dengan cepat ia masuk ke dalam untuk membayarnya. Tapi lagi-lagi pembeli aneh itu malah masuk untuk merokok di dalam minimarket. Aduh pak, jadi bau udut dong. Lalu tak lama sang bos toko bernama Jung Gang Hyo datang menyuruh Litang untuk pulang. Di perjalanan pulang ia melihat seseorang yang tengah terkapar di pinggir toko. Litang mencoba untuk memanggilnya dan memberitahunya. Karena bapak itu diam saja, akhirnya Litang pun berjalan dan memanggil Kim Yung Jin yang kebetulan ada di TKP nih. Nah, di sini Litang memberitahukan kepada Kim Yung Jin kalau misalkan temannya itu tengah terkapar tak berdaya di pinggir jalan. Tapi dengan muka dingin bercampur dengan kesal, Kim Yung Jin langsung berbalik arah dan menuju ke arah Litang. Ya, di sini Kim Yung Jin menampar dan memukuli Litang. Ketika dirinya tengah dipukuli secara habis-habisan oleh Kim Yung Jin, tiba-tiba saja Litang teringat akan kenangan masa lalunya ketika di SMA. Saat itu dirinya bersama Gyong Han tengah dibully. Litang saat itu diminta oleh Pak Gi-hun dan gengnya untuk memukuli Lee Gyong Hwan. Namun karena Litang diam saja, Pak Gi-hun berlari dan menendang ke arahnya. Siksaan dari Kim Yung Jin itu membuat Litang menyadari kalau dirinya hanya seorang yang cupu. Melihat palu di dalam tasnya, ia mengambil dan memukulnya ke arah Kim Yung Jin. Dan ya, dengan palu yang mengheadshot kepala Kim Yung Jin, tentu dong ya Kim Yung Jin pun auto knock. Tak lama dari itu tiba-tiba saja hujan turun. Dan berbarengan dengan itu juga Kim Yung Jin pun terbangun dan Litang mencoba menanyakan keadaannya. Tapi bukannya ngejawab, Kim Yung Jin malah menabrakkan dirinya ke rolling door toko dan meninggoy. Di tengah keadaan panik Litang, tiba-tiba saja nih Litang dikagetkan dengan kemunculan seseorang wanita misterius dengan anjingnya. Litang yang panik, ia pun memilih untuk lari hingga dirinya tak sengaja tersandung dan langsung terteleportasi ke rumahnya. Saat tengah mandi, dirinya kaget karena Kim Yung Jin yang meninggoy menghantuinya. Kim Yung Jin meminta agar Litang bertanggung jawab. Suara ketok pintu terdengar membuat perasaan Litang gelisah. Ia pun mencoba untuk mencari informasi tentang hukuman atas pembunuhan. Saat ingin tidur, Litang bertanya kepada Gyong Hwan bagaimana kabar Pak Gi-hun dan gengnya. Brengsek, mereka pasti masih hidup seperti gangster, ucap Litang dengan kesal. Lalu Gyong Hwan menjawabnya, tidak, kehidupannya sangat baik, aku melihatnya di Instagram. Sepertinya Pak Gi-hun berbisnis dan juga PNS. Mereka semua hebat dan sukses. Karena sudah sangat gelisah nih, Litang akhirnya memutuskan untuk nyebat. Dirinya teringat kalau palu yang dibawanya saat itu tertinggal di lokasi perkelahian dengan Kim Yung Jin. Keesokan harinya, para polisi tengah berada di lokasi untuk melakukan olah TKP. Litang hanya bisa terdiam di kamarnya. Bos swalayan meminta Litang untuk mengganti shift Jung Eun Son yang tidak hadir. Detektif bernama Jang Nam-gam datang. Ia menghampiri minimarket ke tempat Litang bekerja untuk menanyakan CCTV. Dua remaja yang
yang maba sekolah menghampiri Jang Namgam untuk meminjam korek. Karena Jang Namgam tidak merokok dan menganggap kedua remaja itu tengah maba sekolah, ia pun memberi peringatan dengan sengaja menempelkan permen karetnya ke rambut salah satu bocah dan membawanya ke kantor polisi. Jang Namgam datang kembali ke Penny Market untuk menanyakan informasi tentang Litang ke bosnya. Kebetulan Litang sudah hadir. Jang Namgam mengajaknya untuk menginterogasi berkedok berbincang. Jang Namgam menanyakan alasan Litang membunuh Kim Yung Jin yang mabuk. Litang hanya terdiam dan Jang Namgam memberitahu kalau Kim Yung Jin dan temannya itu mempunyai pembahasan penting saat di minimarket, yaitu tentang ibunya yang sakit dan masih mempunyai 3 anak. Litang teringat saat semua kejadian di malam itu yang terekam. Tak lama Yong Jae datang memberitahu Jang Namgam kalau kejadian Kim Yung Jin karena saling membunuh. Selain menemukan fakta, di tempat kejadian itu terdapat saksi dan Kim Yung Jin memukul lebih dulu. Singkat cerita nih, Jang Namgam dan Yong Jae pergi dari minimarket. Jang Namgam memberi peringatan agar Yong Jae lebih berhati-hati kalau membahas kasus di depan saksi. Lalu Yong Jae meminta maaf. Sepulang dari berjaga, Litang dengan sengaja melewati jalan yang saat itu berkelahi dengan Kim Yung Jin. Ia mendengar pekerja listrik tengah membahas kasus itu. Sampai-sampai kasus itu masuk berita. Di kantor polisi, seorang wanita tengah diwawancara oleh Jang Namgam. Wanita itu adalah istri Kim Yung Jin. Di mata istrinya, Kim Yung Jin adalah suami sekaligus ayah yang baik dan berbakti kepada ibunya. Kim Yung Jin mempunyai hobi meminum alkohol dan juga wik-wik dengan istrinya. Mengetahui itu, ternyata istrinya gemar berselingkuh. Para detektif itu pun langsung menggosipinya. Di tempat kerjanya, Jang Namgam menghampiri Litang di minimarket untuk membeli permen karet. Jang Namgam mengejek kalau nama Litang menggambarkan kehidupan yang sulit. Lalu Gyong Hwan mendatangi minimarket untuk mengajak Litang mabuk hingga berbotol-botol. Sementara itu di kantor polisi, Jang Namgam dikejutkan dari informasi kalau Kim Yung Jin menggunakan identitas palsu. Setelah diperiksa, ia adalah Ye Bu Il yang mempunyai kasus psikopat biadab. Litang tenang saat dirinya mengetahui sudah menghabisi penjahat yang biadab. Ia pun kembali ke kamarnya untuk mengokang dedek mungilnya tersebut. Tapi ketika tengah asik-asiknya mengokang si dedek, tiba-tiba saja Ye Bu Il datang tiba-tiba. Litang berdiri lalu mencekiknya dan melihat semua korban-korban yang dihabisi oleh Ye Bu Il. Keesokan harinya, Litang tengah berjalan kaki dengan perasaan kebingungan dengan palunya yang entah berada di mana. Yang ternyata palu itu dibawa oleh seorang wanita buta yang saat malam kejadian itu tengah berjalan-jalan bersama anjingnya. Lalu Litang pulang ke rumahnya. Ibunya kaget melihat kehadirannya dan menyuruh Litang untuk membuang sampah. Saat membuka tong, dengan ekspresi datarnya ia melihat jasad Ye Bu Il. Itu cuman imajinasi Litang doang ya teman-temanku. Sementara itu Jang Namgam tengah membeli buah tangan, tapi entah lagi ada masalah apa, ia malah membuang dan menendang botol jus itu dan pergi menjenguk ayahnya. Sang ibu kaget melihat badan Litang yang kurus karena terlalu sering mabuk hingga mata kuliahnya banyak yang harus diulang. Sementara itu juga di kantor polisi, mereka semua tengah memikirkan cara untuk memenuhi target kasus karena setiap bulan mengalami penurunan. Tak lama, kepala kepolisian pun datang. Ia mengarahkan bawahannya agar terus bekerja keras agar dapat memenuhi target kasus penangkapan. Sepulang dari gereja, Litang pergi membeli HP baru dan kembali bekerja di minimarketnya. Litang yang gabut, ia memainkan pintu yang mengeluarkan suara selamat datang. Saat tengah menata barang di gudang, ia melihat seorang wanita datang untuk membeli rokok. Ternyata ia adalah wanita buta bernama Yeok. Ia datang untuk meminta pinjaman uang kepada Litang sebanyak 2 juta won. Litang kebingungan, lalu Yeok menanyakan, apakah kau tidak mengenalku? Yeok mengatakan sebenarnya ia tidak buta, hanya saja kacamata hitam itu menutupi matanya yang rusak. Saat Yeok akan pergi, ia menanyakan apakah di sini tidak menjual palu. Litang lagi-lagi hanya diam saja, merasa takut rahasianya terungkap saat kejadian malam itu saat membunuh Ye Bu Il. Di kampus, Gyong Hwan dan Mi Yong menceritakan kalau Litang tidak masuk kelas, tapi ia malah menghubunginya untuk meminjam uang. Dengan perasaan yang gelisah, Litang menemui pemilik toko handphone untuk mengembalikan HP yang baru saja dibelinya. Tapi sang pemilik itu menolaknya. Mau tidak mau, Litang mencari kerja sampingan lain. Keesokan harinya, Litang menghampiri Jong Gang Hyo untuk meminta diberikan gaji lebih dulu. Jong Gang Hyo menolaknya.
Tapi ternyata Jung Gang-hyo tetap memberikannya. Kyung-hwan menelpon Lee Tang karena ia tidak mau masuk ujian mata kuliah. Karena keadaan kepepet, Lee Tang mengambil tabungan cicilan rumah untuk dicairkan secara paksa. Selesai dari bank, Lee Tang kembali ke minimarketnya untuk bekerja sembari menunggu Yeok yang katanya akan mendatangi minimarketnya. Melihat pintu minimarket yang mencurigakan, ia pun keluar dari gudang. Yang ternyata itu Jung Gang-hyo yang tengah memeriksa bel yang rusak. Jung Gang-hyo menceritakan saat itu melayani seorang wanita buta dengan gelagatnya yang mencurigakan. Langsung saja Lee Tang pergi keluar dan mencarinya. Saat akan kembali ke dalam, ia melihat bungkus rokok yang tertulis pesan dari Yeok, yaitu besok jam 12 siang rumah gerbang biru tua sebelah perempatan Yongun. Keesokan harinya Lee Tang mengunjungi rumah Yeok dan Yeok pun membuatkan minuman untuknya. Yeok terus-menerus mengajaknya berbicara, tapi Lee Tang hanya diam saja. Yeok menganggap Lee Tang adalah orang yang bisu, hingga Yeok menanyakan apakah kau membunuh teman Ye Bu-il. Lalu Lee Tang menjawabnya kalau dirinya tidak membunuhnya. Yeok meminta agar Lee Tang mengeluarkan uangnya. Setelah jumlah uang sudah sesuai, Lee Tang merasa lega karena Yeok akan merahasiakannya. Tapi ternyata Yeok meminta Lee Tang untuk menyetorkan uang 2 juta won setiap bulannya. Lee Tang hanya terdiam dan merasa keberatan. Yeok langsung membuka lacinya dan mengeluarkan palu. Ia memberi penjelasan kalau Lee Tang tidak melakukannya, ia akan menerima hukumannya, yaitu menjadi anjing. Melihat Yeok yang lengah, Lee Tang mengambil palunya dan memberikan uang 2 juta won lalu pergi meninggalkan Yeok. Merasa dirinya terancam, Lee Tang kembali lagi menemui Yeok. Ia memberitahu kalau semua DNA Lee Tang sudah berada di semua sudut rumahnya dan bisa saja kepolisian mengungkap pembunuhannya. Maka ia menawarkan kerjasama agar Lee Tang tidak dilaporkan kepada polisi. Lee Tang yang pasrah akhirnya ia menuruti semua perintah Yeok. Kini Lee Tang terdiam dan ia membunuh Yeok lagi-lagi dengan palu keramatnya. Setelah Yeok mati, ia membawa uang 2 juta won dan palunya lalu pergi dari rumah Yeok. Darah itu bercucuran hingga membuat Rex menghampirinya. Rex itu nama anjingnya ya teman-teman. Yeok yang sering memesan susu sang kurir mencurigai sesuatu karena Yeok tidak mengambilnya. Ia melihat sesuatu yang janggal. Ia melaporkannya kepada polisi. Jang Nam-gam dan anggota lainnya tengah melakukan otopsi di rumah Yeok. Rex menggonggong seolah memberitahu sesuatu. Semua anggota detektif menemui kerangka yang mencurigakan. Kerangka itu diputuskan untuk dibawa agar dapat diotopsi. Sementara itu, Lee Tang di kamarnya tengah diganggu oleh jasad Yeok. Merasa tertekan, Lee Tang akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Tapi tali itu gagal membantunya meninggoy. Kyung-hwan datang menghampirinya. Saat keluar kamar, ia pun langsung menonjok Lee Tang. Melihat Lee Tang yang selalu bertingkah aneh, Kyung-hwan bingung karena entah Lee Tang adalah orang yang baik atau jahat. Dan ia menyuruh Lee Tang agar tetap menjadi orang yang pencundang seperti sampah. Di kantor, para detektif tengah memecahkan kasus pembunuhan Yeok. Karena tidak ada bukti serta keanehannya membuat kasus ini sulit dipecahkan. Lalu, Lee Tang memutuskan untuk pergi ke karaoke. Pak yang tengah membawa Rex tiba-tiba saja menarik dan menggonggong ke tempat karaoke itu. Di dalam tempat karaoke, Lee Tang mendapatkan pesan dari Lee Chang Taek, yaitu polisi dari Dojeon Utara yang menghubunginya atas aduan Jung Gang-hyo. Tapi Lee Tang lagi-lagi diam saja. Dua remaja melihat Pak ia mempunyai dendam dengannya. Langsung saja membawa botol dan menusuknya. Mereka berdua pun pergi meninggalkan Pak yang tergeletak di depan toko. Selesai menikmati karaoke, Lee Tang menyalakan udutnya dan melihat berita kalau wanita buta yang dibunuh olehnya mempunyai kasus atas pembunuhan kedua orang tuanya sendiri. Melihat berita tersebut, Lee Tang menyadari kalau ia sudah membunuh 2 orang yang memang bersalah. 2 remaja nakal itu berpapasan dengan Lee Tang dan ingin merampoknya. Sampainya di rumah, Lee Tang terbangun dan di wajahnya sudah berlumuran darah. Scene pun dialihkan kepada masa lalu Yeok saat remaja yang tengah mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Ia merasa gabut dan mengambil rokok. Temannya sudah melarang Yeok untuk merokok. Yeok yang tak peduli langsung saja menyalakan koreknya dan duar! Ledakan itu membuat mata kiri Yeok terluka.
Lalu Yeok pulang ke rumah orang tuanya. Ia menyalakan kompor dan membuat saluran gas masuk ke kamar orang tuanya. Ibunya menanyakan apa yang sedang dilakukannya. Ia malah menjawab, aduh, gara-gara ibu ini semua jadi kacau, dan mengambil pisau. Scene berganti di pabrik. Ada seorang wanita bernama Jeun. Ia dipanggil oleh bosnya karena ada detektif mencarinya. Saat mereka bertiga sudah duduk bersama, ternyata Jeun adalah sepupu Yeok. Jang Nan-ga menanyakan kedekatan hubungan Jaesun dan Yeok. Ternyata Yeok pernah menyiram air panas ke wajahnya yang bermaksud untuk membunuhnya. Yeok si psikopat tertawa saat menyiram air panas. Kenangan buruk itu membuat dirinya tertekan. Jae-sung pun tidak bersedia jika dihubungi lagi oleh pihak kepolisian. Papak yang kala itu ditusuk oleh dua remaja, ia sudah pulih dan teman-temannya tengah merayakan kesembuhannya. Kini Papak tengah berada di ruangan kepala polisi. Ia ingin berhenti dari kepolisian. Saat di perjalanan, Jang Nam-ga menceritakan kalau di kantor Dunsun ada kejadian yang menimpa seseorang wanita bernama Kang Yeon-su. Ia tengah menyukai seorang pria. Malam harinya Kang Yeon-su diperkaos oleh pria itu. Merasa tertekan, sebulan kemudian Kang Yeon-su memilih untuk bunuh diri. Di rumah duka, orang tua mereka berkelahi hebat hingga melayangkan benda-benda. Tapi pelaku itu dibebaskan karena masih di bawah umur. Yong Jae menawarkan Jang Nam-gam untuk menemui kedua orang tua korban. Tapi Jang Nam-ga melarangnya karena tidak ingin ikut campur. Sesampainya di minimarket, Jang Nam-ga menanyakan gerak-gerik Yeok yang saat itu datang ke minimarket. Sayangnya, menurut Jung Gang-hyo, rekaman 5 hari yang lalu sudah hilang. Di kamarnya, Litang tengah membuat akun Telegram dan mengirim pesan dengan bot ajaib yaitu Only for Heroes. Pesannya yang dapat menghilang 3 detik. Saat tengah ketakutan, pengantar surat datang. Saat surat itu dibuka, ternyata ia mendapatkan surat tuduhan karena sudah menipu. Sementara Yong Jae tengah mendatangi rumah Kang Yeon-so untuk menanyakan informasi. Di dalam kamarnya banyak ditemukan foto-foto karena Yeon-so menyukai fotografer yang ternyata seorang laki-laki tua itu bernama Kang Sang-muk. Ia merupakan ayah Kang Yeon-so. Merasa Kang Yeon-so penuh perhatian, lalu Kang Sang-muk memutuskan untuk membunuhnya. Pernyataan itu membuat Yong Jae kaget. Di kamarnya, Li Tang menelpon Lee Chang Taek untuk menyerahkan diri. Lee Chang Taek memberitahu kalau Li Tang dapat mendatangi panggilan polisi sesuai dari tanggal yang berada di surat. Tapi Li Tang ingin mendatangi kantor polisi hari ini. Lalu Lee Chang Taek memintanya untuk datang jam 9 malam. Setelah itu, Li Tang menyiapkan uang dan barang-barangnya. Yong Jae memberitahu kalau pelaku pembunuhan Kang Yeon-so dilakukan oleh orang lain, bukan Kang Sang-muk. Kang Sang-muk yang mempunyai rasa dendam, ternyata ia berniat untuk membunuh teman pria Kang Yeon-so dengan bantuan bot ajaib Only for Heroes. Tapi karena kebanyakan ngelamun, Kang Sang-muk tertabrak oleh mobil. Sepulang dari bank, Li Tang dijamret oleh bandit. Kedua bandit itu pergi ke tempat sepi untuk mengambil uang dan membuang tas milik Li Tang ke sungai. Li Tang yang terluka dibawa menggunakan ambulans menuju rumah sakit. Begitu juga dengan Kang Sang-muk yang tertabrak, ia dibawa ke rumah sakit. Jang Nam-ga menanyakan siapa pelaku pembunuh Kang Yeon-so. Lalu Kang Sang-muk menjawabnya ia membunuhnya agar dirinya merasa tenang. Psikopat juga ini bapak-bapak, cok. Lalu Li Tang tengah diobati oleh suster. Selesai diobati, tak sengaja Kang Sang-muk dan Li Tang saling bertatapan. Ia mengikuti Li Tang dengan kursi rodanya. Karena terlalu kencang, ia pun terjatuh. Saat Li Tang akan menolong Kang Sang-muk, ia menolaknya dan menyuruh Li Tang untuk pergi. Ternyata Kang Sang-muk adalah orang yang berada di Only for Heroes. Ia pun berterima kasih kepada Li Tang. Lalu Li Tang pergi dengan cepat. Sesampainya di luar, ia melihat Jang Nam-gam. Langsung saja Jang Nam-gam mengeluarkan handphonenya untuk menelpon Lee Chang Taek menanyakan Li Tang yang akan mendatanginya. Di dalam kamar, Kang Sang-muk tengah meminum banyak pil yang membuat dirinya overdosis. Dirinya teringat saat masa-masa bersama Kang Yeon-so hingga suatu hari ia melihat Li Tang yang tengah menghabisi dua pria remaja yang sudah memperkaos anaknya tersebut. Li Tang dan dua remaja bermarga Kang dan Li berkelahi brutal hingga saling serang menggunakan kayu dan batu bata. Lalu Jang Nam-gam mendapatkan telepon dari perawat yang memintanya untuk menemui Kang Sang-muk
yang sekarat. Litang akhirnya mengeluarkan handphone untuk menghapus aplikasinya. Ia teringat ternyata Kang Sang Muk membawanya saat selesai berkelahi dengan kedua pria remaja. Sementara itu, kakak Litang bernama Liyong dan ibu Litang datang ke kosannya. Karena tidak ada jawaban, ia akhirnya dibantu oleh bapak kos untuk masuk. Sesampainya di dalam, ibunya menemukan surat dari Litang. Karena Litang tidak ada di rumah, Liyong mencoba mencarinya ke minimarket tempat Litang bekerja. Jung Gang Hyo mengatakan kalau Litang sampai beberapa hari ini masuk kerja. Sementara itu, Pak Pak tengah berpamitan dengan teman-temannya di kantor sembari membawa barang-barangnya. Di kantor polisi, tim khusus dibentuk dan mereka tengah membahas pengungkapan kasus yang sulit. Setelah 4 bulan kemudian, tim khusus harus dibubarkan karena tidak menghasilkan apa-apa. Jang Nam-gam dihampiri oleh polisi cantik bernama Lee Yo-jong. Lee Yo-jong mengatakan kalau dirinya sudah berhasil mengungkap kasus Kang Sang Muk. Tapi Jang Nam-gam membantahnya, menganggap selama 4 bulan tim khusus bekerja hanya sia-sia. Lalu Lee Yo-jong pergi. Jang Nam-gam akhirnya pergi menemui temannya yang bernama Robin. Robin yang jago komputer diminta menganalisa kasus oleh Jang Nam-gam. Robin menduga pelaku sudah menusuknya dengan pisau berkali-kali pada kasus Jaksaji. Karena Robin kebanyakan bacot yang gak penting, Jang Nam-gam memutuskan untuk menelepon Kim Jun Hyuk agar menangkap Robin. Sampainya di ruang interogasi, Pak Kepala Polisi mengatakan kepada Jang Nam-gam kalau dirinya malas melihat kinerja Jang Nam-gam yang selalu memilih saksi yang tidak ada kaitannya. Mendengar itu, interogasi dihentikan dan Jang Nam-gam mengantarkan Robin pulang. Keesokan harinya, Jang Nam-gam tengah memakan mie. Ia melihat Rex tengah berkeliaran di jalan. Melihat kecurigaan, ia pun mengikuti Rex pergi. Di rumahnya, Robin mendapatkan pesanan makanan. Kim Joo Hyuk menanyakan kepada kurir yang mengantar pesanan makanan kepada Robin. Setelah mendapatkan informasi, Kim Jun Hyuk kembali ke mobil untuk melaporkannya kepada Jang Nam-gam. Jang Nam-gam menyuruh Kim Jun Hyuk dan Young Jae untuk menangkap kurir makanan itu. Sedangkan Jang Nam-gam mendatangi tempat tinggal Robin dan mengacak-acak kamarnya. Dengan berlari, Young Jae mencoba untuk menangkap kurir makanan. Sementara Jang Nam-gam tengah menyiksa Robin yang berbohong hingga menendang, melempar, dan memukul Robin. Young Jae datang kembali. Ia melaporkan kepada Jang Nam-gam kalau dirinya sudah berhasil menangkap kurir Jung Waru, yaitu nama restorannya. Sayangnya, ia salah menangkap kurir yang dimaksud Jang Nam-gam. Lalu, Young Jae menerima telepon dari Pak Kepala Polisi untuk memberikan handphonenya kepada Jang Nam-gam. Poster dinding itu ternyata mempunyai kamera tersembunyi. Saat Jang Nam-gam akan menendang Robin, Young Jae mencoba untuk menahannya. Rekan polisi lain datang menarik Jang Nam-gam. Setelah 4 bulan berlalu, di kamarnya, Litang tengah menuliskan pesan untuk kedua orang tuanya dan ia berangkat ke Kanada diam-diam. Sesampainya di stasiun, Litang melihat berita di televisi yang menyiarkan kasus pembunuhan 3 bulan lalu yang ada di Dunsandong. Ternyata pelakunya adalah bermarga Kang dan juga Lee yang sering melakukan perundungan serta pelaku pemerkosaan. Lalu ia sudah berada di kereta hingga berjam-jam lamanya. Litang sudah sampai di akhir perjalanan. Robin tiba-tiba muncul di sampingnya yang memperkenalkan diri sebagai pemilik bot ajaib Only for Heroes dan akan membantu Litang. Lalu mereka berdua pergi menaiki taksi. Sampainya di rumah Robin, Robin mengajaknya untuk bekerja sama dalam membereskan masalah. Lalu Robin menunjukkan semua berkas pelaku kejahatan. Di sini juga Robin sadar betul kalau sekarang Litang mempunyai kemampuan yang khusus. Litang kebingungan dengan semua jawaban Robin, tapi Robin menjelaskan kalau intinya ia ingin menegakkan keadilan bersama Litang. Jika Litang menerimanya, maka apapun yang Litang mau akan Robin berikan. Bahkan ia mempunyai aset sebesar 50 juta won pun akan ia berikan kepada Litang. Wow, mending buat aing aja ya buat beli udut satu pabrik, tapi ya 200 semua gitu ya. Di sini Robin terus-menerus membujuk Litang. Keesokan harinya Robin mengajak Litang untuk sarapan bersama. Selesai dari situ mereka berdua kembali ke rumah Robin. Robin mencoba membujuk Litang, tapi Litang malah bertanya, katamu ada 2 orang lagi yang akan ikut. Kemana mereka? Lalu Robin menjawabnya kau sudah bertemu dari salah satunya dan satu lagi tidak boleh ditemui. Litang
Litang yang gabut, ia mencoba melihat berkas dan masuk ke dalam kamar Robin. Tanpa sengaja, ia menemukan ruangan rahasia. Litang pun mengecek semua rak yang ada. Dirinya terkejut saat melihat koleksi senjata tajam di depannya. Lalu Litang mengambil sebuah alat dan pergi dari rumah Robin. Kini Litang keluyuran menggunakan jaket Only for Zeros. Saat berjalan-jalan, ia melihat kejanggalan pada seseorang. Lalu ia mengikutinya. Orang yang mabuk bernama Noh menyuruh Litang untuk menyetirkan mobilnya. Lalu Litang memutuskan untuk menyekap Noh. Noh terus-menerus membacot. Lalu Litang memanggil Robin dan melacak informasi. Ternyata Noh mempunyai video mantap di HP-nya. Dengan kesal, Litang menghampirinya lalu membuatnya meninggoy. Jasad Noh dibuang dan mengambang di sungai. Selesai di situ, Robin mengajaknya pulang kembali ke rumahnya. Tapi Litang menolak dan tidak mau tinggal bersamanya. Kurir makanan itu pergi ke gym untuk mengambil tasnya. Dan ia melihat video Robin tengah disiksa oleh Jang Namgam. Sementara itu, Pak Kepala Polisi tengah memarahi Jang Namgam serta polisi lainnya. Lalu sesampainya Litang yang menyamar menjadi kurir itu kembali ke restorannya. Seseorang memanggilnya untuk menanyakan tentang Jang Namgam dan juga Litang. Cerita dilanjutkan dengan diperlihatkannya Litang yang kini tengah berada di Busan, dan di sini dia menjadi pekerja di swalayan ikan. Melihat Gyeong A yang tengah dimarahi oleh sang bos karena ia tidak menuruti perintahnya, membuat dua pekerja lain bernama Kim Han Jong dan Kim Do Yoon malah menggosipinya. Lalu Gyeong A diminta oleh sang bos untuk menjaga kasir. Saat tengah melayani kasir, datang ibu-ibu yang akan membayar dan ia dimarah-marahi karena notanya tidak bisa keluar. Pembeli itu bersikeras untuk meminta agar sang bos keluar memarahi Gyeong A. Litang yang melihatnya langsung saja ia keluar dari dalam swalayan dan berdiam mengawasi si ibu pembeli. Sesampainya di mobil, ia melihat kotoran di kaca mobilnya dan langsung saja menyalahkan Litang yang berada di sampingnya. Ibu itu mengancam untuk melaporkan Litang ke polisi. Keesokan harinya, Gyeong A tengah berada di stasiun kereta untuk menjemput sang ibu bernama Lee Jo Young. Gyeong A melihat video panas dirinya tersebar di website. Sepertinya video ya teman-temanku, tapi ya di luar itu semua. Setelah menjemput dan sampai di rumahnya, Lee Ji Young meminta agar Gyeong A pulang ke rumah. Tapi Gyeong A tidak mau. Di tempat yang berbeda, Papak tengah mengunjungi rumah Jang Namgam yang sudah selesai menjalani hukuman. Papak meminta agar menerima telepon dari Yongjae dan membawanya ke rumahnya. Sesampainya Yongjae di rumah Jang Namgam, ia menjelaskan saat tengah menggeledah rumah Robin, ia tidak tahu apa-apa. Karena itulah ia terbebas dari hukuman. Yongjae meminta agar Jang Namgam mau berbagi informasi untuk memudahkan penangkapan Litang dan Robin si otaku. Lalu mereka mendapatkan informasi Litang yang pergi ke Busan dengan status buronan. Jang Namgam menunjukkan kasus-kasus baru yang berada di Busan. Setelah itu, Yongjae dan Jang Namgam kini tengah mendatangi rumah Litang, menyuruh keluarganya agar membuat laporan kehilangan orang untuk mempermudah Jang Namgam dan Yongjae mendapatkan surat perintah. Jang Namgam terus mengatakan tujuan sebenarnya datang dengan maksud untuk meminta bantuan. Sang ibu tak percaya kalau Litang adalah pembunuh. Sementara itu di restoran, Gyeong A tengah makan bersama dengan ibunya. Lalu melihat seorang pria bermuka mesum bernama Ha Sang Min yang melihat terus-menerus ke arah dirinya. Gyeong A yang merasa risih, ia berjalan menghampiri meja Ha Sang Min. Sampainya Gyeong A di meja Ha Sang Min, ia malah mengatakan, "Nah, benar kan?" Gyeong A yang kesal menanyakan kenapa Ha Sang Min melihatnya terus-menerus. "Apakah ojonmu bangun melihat wanita yang ada di video skedi pop-up secara nyata? Apakah kamu juga merasa senang?" Nah, Sang Min menganggap kalau dirinya adalah teman Gyeong A saat masih SD. Nah, merasa bersalah, Gyeong A lalu mengajak Ha Sang Min pergi makan berdua untuk berbincang-bincang. Setelah selesai, mereka pulang dan Ha Sang Min meminta nomor Gyeong A. Tapi sayangnya, Gyeong A tidak mau memberikannya. Kasian Litang pun menyadari kalau Gyeong A sudah mempunyai hubungan spesial dengan Ha Sang Min. Lalu saat tertidur, Litang tengah bermimpi dihampiri oleh jasad Noh. Ia menanyakan alasan Litang membunuh Noh yang masih mempunyai putri yang belia. Litang berusaha untuk memukul Noh yang selalu menghindar-hindar. 언제까지 도망칠 수 있을 것 같아?
Tapi tiba-tiba saja terdengar suara musik dan tarian, yang ternyata suara lagu itu berasal dari alarm HP-nya. Saat Litang akan pergi memasuki lift, ia merasa seseorang yang berada di dalamnya membuat bulu kuduknya merinding. Merasa tidak nyaman, ia pergi memutuskan untuk tidak menggunakan lift. Nah, saat istirahat bekerja, Gyeong-a mendapatkan telepon dari Ha Sang-min. Gyeong-a bertanya dari mana Ha Sang-min mendapatkan nomornya ini. Tapi Ha Sang-min malah mengajaknya untuk bertemu karena ia tengah menjadi korban pemerasan dan tidak tahu lagi harus bagaimana. Setelah mereka bertemu, Ha Sang-min menjelaskan kalau dirinya mendapatkan nomor Gyeong-a dari polisi. Merasa terlunta-lunta, Gyeong-a membawa Ha Sang-min ke rumahnya. Ha Sang-min menceritakan kalau dirinya sudah kehilangan semuanya, bahkan sang pacar bernama Lee Hyung-ji memutuskan hubungannya. Lalu Ha Sang-min memegang tangan Gyeong-a untuk meminta maaf. Suatu hari, Ha Sang-min mendatangi Gyeong-a yang akan bekerja. Litang menyadari kalau ada sesuatu yang aneh. Sesampainya Litang di kamar mandi, ia terheran-heran dengan kejadian aneh yang mulai muncul, yaitu semut yang banyak berkerumun. Saat malam harinya, Gyeong-a di kamarnya tengah tidur bersama dengan Ha Sang-min. Handphone milik Ha Sang-min berbunyi. Melihat pesan yang mencurigakan, Gyeong-a mengambilnya. Saat pesan itu dibuka, ternyata isinya video undangan pernikahan Ha Sang-min dan Lee Hyung-ji. Merasa dibohongi dan dipermainkan, Gyeong-a meminta Ha Sang-min menjelaskannya. Gyeong-a merasa kecewa karena Ha Sang-min berbohong. Karena merasa kesal sudah dibohongi, Gyeong-a menamparnya. Ha Sang-min menuduh Gyeong-a yang membuat dirinya tergoda. Mereka berdua ribut dan Ha Sang-min mendorong serta mencekik Gyeong-a hingga tewas. Setelah kejadian itu, Ha Sang-min kebingungan. Jang Nam-gam dan Yong-jae tengah melihat berita pembunuhan tentang Gyeong-a. Keesokan harinya di swalayan, Kim Han-jong memanggil Litang. Ia menanyakan apakah kau mengenali Gyeong-a. Ternyata Gyeong-a sudah mati. Lalu Litang terdiam dan tak sengaja Song Chon melihatnya. Mereka berdua berjalan dan saling bertatapan. Merasa bahaya, Litang pergi untuk kabur. Litang melihat Jang Nam-gam yang datang ke swalayan untuk mencari dirinya. Langsung saja mereka melakukan aksi kejar-kejaran. Ia berhasil masuk ke dalam gudang. Sayangnya kaki Song Chon yang tiba-tiba muncul membuatnya terjatuh. Orang itu memanggil nama aslinya. Litang, kau terlalu ceroboh. Apa kau mengingat kejadian Gu Jeondong? Mendengar suara pintu, Litang dengan cepat pergi untuk kabur. Jang Nam-gam mencoba mencarinya. Karena kehilangan jejak, ia dan rekan polisi Busan memutuskan untuk membagi pencarian. Rekannya mencari Ha Sang-min, sedangkan Jang Nam-gam mencari Litang. Di tempat yang berbeda, Ha Sang-min mendatangi dokter. Dirinya ternyata terkena penyakit tertular seksual. Begitu juga dengan tunangannya, yaitu Lee Hyung-ji. Lalu Lee Hyung-ji menceritakan saat itu tengah pergi dengan teman-temannya dan diajak muantap enak pole dengan banyak pria. Walama, gak bahaya tah? Nah, di sisi Ha Sang-min, dirinya tentu merasa kesal karena terkena penyakit penular berasal dari pacarnya sendiri. Saat akan kembali ke rumah Gyeong-a, ia bertemu dengan Song Chon. Song Chon panjang lebar mewawancarai kematian Gyeong-a. Ha Sang-min menjawab kalau dirinya tidak membunuh Gyeong-a. Tapi karena ada kejanggalan, Song Chon menanyakan suara pertengkaran malam hari yang terdengar saat Ha Sang-min dan Gyeong-a tengah berada di apartemen. Yang mau tidak mau, Ha Sang-min pun mengatakan yang sejujurnya. Song Chon langsung mendorong mulut Ha Sang-min. Sementara itu, Robin tengah menelepon Litang. Ia meminta agar dirinya bersembunyi, sedangkan Robin akan mengurus sisanya. Di rumah Gyeong-a, Ha Sang-min tengah diikat. Song Chon menertawai Ha Sang-min yang menangis ketakutan. Setelah diberi negosiasi agar mau menuliskan cerita kejadian, akhirnya Ha Sang-min jujur kalau dirinya membunuh Gyeong-a. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkan, Song Chon membunuh Ha Sang-min. Saat Song Chon tengah membersihkan bekas luka, ia mendapatkan berita bahwa sudah terjadi kebakaran gedung yang diakibatkan dari kompor konduksi. Sementara itu, Yong-jae tengah mendatangi tempat tinggal Litang. Karena tidak ada yang membukanya, ia putuskan untuk merusak gagangnya. Setelah berhasil dibuka, tiba-tiba
Duar, ledakan itu terjadi yang berasal dari botol rebus. Akibat terkena ledakan, Yongjae harus mendapatkan perawatan. Yongjae memberitahu Jang Namgam karena mempunyai pendapat yang mencurigakan kalau ledakan dan pembunuhan Ha Sangmin memang ulah dari Litang. Yongjae teringat dirinya sempat berpapasan dengan Pak Botak, yaitu Song Chan si buronan. Bahkan Robin dan Litang saling berkaitan. Jang Namgam tidak mau membahasnya dan menyuruh Yongjae untuk beristirahat. Kini Litang tengah kabur karena dituduh sudah menjadi pembunuh. Sementara itu, Robin kaget karena Song Chon sudah berada di rumahnya. Robin menanyakan bagaimana Song Chon dapat masuk ke dalam kamarnya. Lalu Song Chon menjawab buka pintu lalu masuk gitu kan. Ya iya sih bener gitu kan ya. Udahlah. Song Chon menganggap kalau dirinya adalah pahlawan bagi Robin. Melihat Song Chon sudah memegang action figurnya, ia menjawab dengan nada sentak, "Bukan kau orangnya." Lalu Song Chon mengambil satu action figure untuk memukuli Robin. Song Chon meminta agar Robin memperkenalkan Litang kepada dirinya. Ia menceritakan saat bertemu dengan Litang malah lari seperti tikus. Song Chon merencanakan kepada Robin agar dirinya dapat bertemu dengan Litang. Song Chon yang akan pergi dari belakang, Robin langsung membawa tongkat baseball dan memukulnya. Tapi sayangnya malah Robin gitu kan yang terkena pukulannya. Di tempat bermain game, Litang duduk bersebelahan dengan seseorang yang lagi-lagi bulu kuduknya merinding. Ia pun memutuskan untuk pergi. Yongjae yang sudah selesai dirawat, ia mendatangi rumah Robin. Tapi Song Chon menyambutnya dengan memberi perkelahian panas. Lalu Song Chon melempar Yongjae keluar jendela. Lagi-lagi Yongjae masuk ke rumah sakit. Sementara itu, Robin mengeluarkan berkas yang berisi data pribadi Song Chon yang banyak rekam jejak kriminal. Jang Namgam tiba-tiba mengungkit permasalahan dengan Litang. Tapi Robin menjawab kalau Litang bukan orang jahat. Ia akan menjelaskan semuanya asalkan Jang Namgam mau membantu dirinya untuk balas dendam. Tapi Jang Namgam menolaknya. Ia meminta agar Robin tidak berkeliaran dan membunuh orang sembarangan. Kita diperlihatkan dari aksi keji Song Chon yang tengah berada di dalam mobil. Ia melihat dua remaja memarahi pengendara tua yang tak sengaja hampir menyerempetnya. Melihat kelakuan dua remaja itu, Song Chon membawa mereka berdua. Song Chon tengah memegang tongkat besi yang sudah membunuh pacar Hyung Jisoo di hadapannya. Karena mereka berdua saat itu tidak sopan sudah memarahi orang tua, Song Chon berjanji akan membebaskan Hyung Jisoo asalkan mau introspeksi menjadi lebih baik lagi. Hyung Jisoo berterima kasih sembari menangis karena nyawanya tidak dihabisi oleh Song Chon. Di kamarnya, Litang tengah menutup kordennya, tapi kordennya terus-menerus terbuka. Litang sudah berkali-kali menutupnya. Dan ya, ternyata Song Chon hadir untuk mencekiknya. Tapi itu hanya mimpi Litang yang tengah tidur siang. Ia melihat berita buronan kejahatan yang sudah kabur bernama Lee. Dirinya teringat saat berada di tempat permainan duduk yang bersebelahan dengan buronan itu. Jang Namgam mendapatkan telepon dari Pak Kepala Polisi baru yang bernama Moon Myung Jun. Ia ingin menanyakan tentang kasus Song Chon. Mereka menyadari kalau Song Chon sudah salah memilih lawan karena ia sudah membunuh cucu pemilik perusahaan besar Buyon Construction. Moon Myung Jun berharap Jang Namgam kembali bekerja dengannya untuk menyelesaikan kasus keji Song Chon. Kini Robin tengah berada di perusahaan Buyon Construction dengan dikelilingi para preman. Notifikasinya berbunyi menunjukkan keberadaan Litang yang sudah ada di jangkauannya. Robin permisi untuk mengangkat telepon penting dari Litang yang menanyakan siapa itu Song Chon. Lalu Robin menceritakan kalau Song Chon adalah seorang seperti Litang yang dicarinya selama ini. Tapi ternyata ia salah karena Song Chon ternyata pembunuh yang keji dan brutal sebagai fantasinya. Litang menjawab agar dirinya dipertemukan dengan Song Chon. Langsung saja Song Chon mengajaknya video call untuk menunjukkan arah diskotik tempatnya bertemu. Sesampainya di diskotik, mereka duduk bersama. Song Chon menawarinya buah potong. Robin dan para preman tengah mendatangi diskotik tempat Song Chon dan Litang bertemu. Song Chon sudah bacot panjang lebar menanyakan ini dan itu, tapi Litang hanya menatap dan diam saja. Kehadiran Litang membuat Song Chon kesal dan kehilangan semangat. Litang akhirnya menanyakan buku miliknya yang dibawa oleh Song Chon. Ia malah meminta agar Litang tidak mempercayai Robin. Song Chon menawarkan agar Litang bekerja dengannya. Tanpa disadari, Litang sudah mengeluarkan pisau di tangannya.
Saat Song Chon pamit untuk pergi dengan cepat, Lee Tang mengejar untuk menusukkan pistolnya. Song Chon dengan refleks menangkis dan menjatuhkan Lee Tang ke lantai. Song Chon menganggap kalau Lee Tang memang penjahat yang pantas dibunuh. Para preman mendatangi diskotik. Lee Tang pun berlari untuk keluar. Di luar, ia membukakan Robin yang terikat. Robin meminta agar Lee Tang terus mempercayai dirinya. Tapi Lee Tang menangis dan ia merasa kali ini ketakutan. Terdengar suara pistol kencang dari Song Chan yang sudah menghabisi salah satu dari anggota polisi preman. Song Chon memberitahu kalau pistol itu tidak ada isinya. Langsung saja semua anggota polisi preman maju untuk menghajar Song Chon. Pukulan demi pukulan didapatkan dari Song Chon. Song Chon membohongi pistol hampa itu yang ternyata terdapat isinya sebanyak 5 peluru. Polisi preman satu persatu menyerang Song Chon. Ia menggunakan pistol dengan peluru yang tersisa. Semua musuhnya sudah dihabisi olehnya sendiri tanpa menyisakan satu orang pun. Scene berganti. Jang Nam-gam yang menceritakan kepada Yong Jae tentang ayahnya yang merupakan mantan polisi yang mempunyai sikap unik. Sang ayah tipikal dingin, pemarah, dan juga blak-blakan. Jang Nam-gam kecil saat itu membuka laci di kantor ayahnya. Ayahnya yang mempunyai sikap yang keras membuat Jang Nam-gam mempunyai sikap yang acuh. Lalu Jang Nam-gam mendapatkan informasi dari Myung Myung-jun untuk secepat mungkin datang ke kantor. Sesampainya di kantor, Jang Nam-gam tengah menganalisis kejadian yang berada di diskotik. Dirinya memberitahu kalau video CCTV itu terdapat Lee Tang. Pekerja pengawas CCTV bernama Yon dan Bi memanggil Moon Myung-jun kalau dirinya mendapatkan informasi sebelum kejadian di diskotik. Lalu kedua anggota polisi Yu Lee Han dan Seok Suk langsung saja pergi menuju diskotik untuk menanyakan ke warga sekitar tentang keberadaan Song Chon. Salah satu warga menjelaskan kalau dirinya melihat dengan ciri-ciri bertubuh besar. Bahkan sekitar 1 jam lalu anggota yang seperti gangster menanyakan hal yang sama. Di atas gedung, Song Chon tak mengawasi kalau dirinya diincar oleh polisi dan juga polisi preman. Lalu Yu Lee Han, Seok Suk dan anggota polisi lainnya pergi ke tempat tinggal Song Chon. Dirinya terkejut saat mengetahui catatan kejadian yang bertuliskan dengan darah. Di tempat yang berbeda, Lee Tang tengah ketiduran. Ia bermimpi didatangi seorang wanita cantik yang mengajaknya bunuh diri. Ternyata itu berasal dari poster yang tertempel. Lee Tang terbangun. Robin membuka pintu untuk mengajaknya kabur ke tempat yang sulit ditemukan. Robin menjelaskan kalau dirinya mengajak Lee Tang kabur ke arah selatan untuk mengamankan diri dan merencanakan masa depan. Karena tidak ada pilihan, Lee Tang mau tidak mau untuk ikut. Saat malam harinya, Lee Tang melihat mobil yang menempelkan berita tentang pencarian orang hilang, yaitu dirinya sendiri. Ia pun melihat sang ibu yang tengah membuang sampah dan juga menangis di dalam gereja karena sudah kehilangan Lee Tang. Sementara itu, Gyul Will sebagai kepala polisi preman tengah memarkirkan mobilnya di basement dan berjalan keluar. Ia merasa seperti tengah diikuti oleh seseorang. Handphonenya berbunyi, yang ternyata ia ditelepon oleh Song Chon. Song Chon berjalan dan mendorong Gyul Will. Anggota polisi tengah menganalisis CCTV tentang Gyul Will yang dihabisi oleh Song Chon. Karena Song Chon selalu berpindah tempat, Jang Nam-gam dengan cepat pergi untuk mencari Song Chon yang kemungkinan berada di rumah Yong Jong-guk. Si Muantap Hyung Jisoo tengah menelpon ajudannya bernama Kim Yeon Bae dan John Nam Yung agar mereka tidak masuk ke dalam rumah karena Presiden Direktur atau Hyung Jong-guk ingin sendirian selama 1 jam. Ternyata ia tengah bersama Song Chon di dalam rumahnya. Hyung Jong-guk pun diikat olehnya. Song Chon menyuruh Hyung Jisoo meminum obat tidur dan tak lama tertidur. Lalu Song Chon mengungkap rasa kesalahannya terhadap Hyung Jong-guk yang seenaknya menggusur rumah orang lain tanpa bersalah demi menjalankan bisnisnya. Song Chon memberitahu kalau hari esok Hyung Jong-guk akan muncul di berita pukul 9, tapi dirinya sendiri tidak bisa menontonnya. Dan orang-orang akan berkata, wah, akhirnya dia mati. Terima kasih untuk membunuhnya. Lalu Song Chon berdiri memberikan waktu untuk Hyung Jong-guk introspeksi. Karena Hyung Jong-guk berteriak, Song Chon menutup mulutnya. Yang ternyata Jang Nam-gam dan anggotanya datang. Song Chon langsung mengancam akan membunuh Hyung Jong-guk dengan alatnya. Jang Nam-gam meminta agar ia cepat melakukannya agar Song Chon dapat dibunuhnya. Song Chon beranggapan kalau
dirinya akan menyerahkan diri, tapi karena belum puas ia akan melakukan terus kejahatannya. Karena ngebacot, Jang Namgam menembaknya, tapi sayangnya peluru itu malah meleset. Song Chon menyadari kalau ia pernah bertemu dengan Jang Namgam saat masih kecil. Ia tertawa lepas karena menyadari kini Jang Namgam sudah menjadi polisi. Song Chon menanyakan, "Kamu mau membalas dendam pada orang yang sudah memukul kepala ayahmu kan? Sekarang tembak aku." Jang Namgam maju perlahan sedangkan Song Chon terus menantangnya. Lalu Song Chon melepas alat miliknya yang membuat Yong Jong-guk mati. Song Chon kini sudah tertangkap oleh polisi. Di luar rumah, Myeon Myung-jun meminta agar Jang Namgam tidak menyulitkannya saat dilakukan interogasi karena targetnya adalah Song Chon. Ia menambahkan agar Jang Namgam saat siaran pers nanti harus memunculkan rasa bersalah. Di tempat yang berbeda, Robin menceritakan tentang masa kecilnya kepada Litang. Ia melihat orang tuanya mati oleh perampok. Robin kecil tidak bisa membalaskan dendamnya, bahkan tidak tahu siapa pelakunya. Dari situ, ia terfikir karena tidak mempunyai kekuatan dan melihat Litang, ia ingin meminjam kekuatannya. Di dalam mobil, Song Chon meminta tolong agar borgolnya direnggangkan. Song Chon memberitahu kalau dirinya mempunyai diabetes dan darah tinggi. Saat borgol itu direnggangkan, Song Chon langsung menyerang semua polisi di dalam mobil dan perkelahian itu membuat mobil berjalan ugal-ugalan. Song Chon berhasil merebut pistol dan saat menembak membuat mobil menjadi terguling. Kejadian itu membuat Song Chon untuk kabur. Keesokan harinya, Litang dan Robin melihat berita yang menganggap kalau mereka berdua bersekongkol dengan Song Chon. Berita itu pun membuat Kang Mi-yong dan Yong Hwan terkejut saat mereka tengah ujian. Bahkan ibu Litang yang melihat berita itu langsung pingsan. Karena banyak pikiran, Litang yang mengendarai mobil itu pun nyaris celaka. Dengan kesal, Litang menganggap dirinya bodoh. Lagi-lagi Robin memberikan ide baru, yaitu berpindah ke negara hangat dengan menaiki kapal dan menyelundup. Lalu Robin mengunjungi temannya yang menjadi dokter untuk membantu dirinya pergi. Tapi dokter itu menolaknya. Nah, karena terpaksa akhirnya dokter itu membantu. Dua orang itu menjelaskan rute dan juga cara agar Robin dan Litang dapat menyelundup. Di tempat yang berbeda, Song Chon membuang HP-nya ke dalam mobil bak untuk membuang jejaknya. Para anggota polisi mendapatkan informasi tentang keberadaan Song Chon. Lalu mereka menghentikan mobil pengangkut material. Para polisi mencurigai Song Chon yang bersembunyi di dalam mobil. Ternyata Song Chon hanya menyimpan handphonenya yang ada di dalam bak. Sedangkan kini ia berganti pakaian untuk menyamar. Song Chon menelepon Robin menggunakan nomor telepon milik temannya. Song Chon meminta agar Robin dan Litang berkumpul di pabrik Osan karena mereka semua sudah menjadi buronan. Robin memutuskan untuk berpisah dengan Litang. Saat Robin keluar dari mobil, Litang dengan cepat mengambil handphone Robin untuk mendownload aplikasi pelacak yang disambungkan dengan handphonenya. Robin menaiki bus, sementara itu Litang menaiki mobil yang menurunkannya di dermaga. Seseorang datang memberikan paspor dan identitas baru milik Litang. Di tempat yang berbeda, Robin tengah menemui Jang Namgam. Ia meminta agar Robin berkata jujur. Ia menjelaskan tujuannya datang ke diskotik untuk menangkap Song Chon. Jang Namgam tertawa dan tidak percaya kepada Robin yang sudah mengumpulkan Song Chon dan Litang sebagai sampah untuk membunuh orang lain. Robin membalaskan perkataan Jang Namgam yang baru-baru saja membiarkan Yong Jong-guk mati di hadapannya. Di rumah sakit, Song Chon berjalan menuju ayah Jang Namgam. Ibu Jang Namgam mengecek pintu yang dirasa sudah berbunyi. Saat kembali, ia melihat bunga di meja dan kaki dari seseorang yang ternyata itu adalah Song Chon. Robin meminta agar Jang Namgam membantu menangkap Song Chon dengan syarat Jang Namgam harus menyetujui syarat yang diberikan Robin. Handphone Jang Namgam berbunyi. Ia mendapatkan telepon dari Kim Jong Hyuk. Lalu Jang Namgam meminta agar Robin meminta bantuan kepada orang lain. Saat mengangkat telepon, Jang Namgam terkejut dan langsung pergi ke rumah sakit. Robin si otaku pun mengikutinya. Sesampainya di rumah sakit, Jang Namgam sudah melihat sang ayah sudah meninggal. Kim Jong Hyuk memberitahu kalau ibunya tidak kenapa-napa dan akan segera sadar. Sedangkan pemakaman ayahnya akan diurus oleh pihaknya dan menyuruh Jang Namgam untuk pulang dan beristirahat. Rekannya memberitahu kalau Pak Kepala Polisi mencari Jang Namgam yang belum mengembalikan senjatanya. Langsung saja dirinya pergi dengan cepat mencari Song Chon. Perjalanannya harus terhenti karena Moon Myung-jun menghampirinya. Lalu ia meminta Robin untuk sembunyi. Moon Myung-jun berjanji akan menangkap Song Chon. Lalu Jang Namgam kembali menaiki mobil. Pak Kim berusaha mengejarnya. Di perjalanan, Robin menanyakan langkah berikutnya
berikutnya kepada Songchon dan Litang. Jang Namgam yang penuh emosi meminta agar Robin jangan banyak bacot dan banyak tanya, karena sudah pasti ia akan membunuhnya. Robin meminta agar Litang tidak diusik. Di dermaga, Litang mencuri motor untuk pergi. Sayangnya baru setengah perjalanan motor itu kehabisan bensin. Litang memutuskan untuk berlari kembali membawa mobilnya. Robin memperlihatkan handphonenya yang berisi tentang kejadian Jaksali. Jang Namgam yang sangat kesal yang memberhentikan mobilnya. Ia keluar untuk menyiksa dan bertanya kepada Robin, "Jadi kalian berdua sudah membunuhnya? Dasar psikopat, memangnya kau Tuhan?" Robin membalasnya, "Apakah kau menangkap Songchon atas dasar hukum? Tidak kan? Itu karena keinginanmu membalaskan dendam." Dengan sedih, Jang Namgam menjelaskan persoalan Songchon karena dirinya mempunyai dendam pribadi. Robin meminta agar Jang Namgam menangkap Songchon. Jika Songchon tertangkap, maka Robin akan mengakui kesalahannya dan siap menjalani hukuman. Lalu mereka berdua mendatangi pabrik yang dimaksud oleh Songchon. Robin meminta agar Songchon berhenti melakukan aksi kejinya, maka ia akan memberikan apapun yang Songchon inginkan. Songchon menolaknya karena ia akan pergi membunuh Litang. Songchon merasa dirinya terperangkap. Ia memutuskan untuk menghabisi Robin terlebih dahulu. Sesampainya Litang di pabrik terbengkalai, ia berjalan masuk ke dalam. Songchon meminta agar Jang Namgam berterima kasih kepadanya karena sang ayah dapat meninggal dengan aman dan nyaman. Jang Namgam berterima kasih sembari menodongkan pistolnya. Litang yang sudah berada di dalam membuat Songchon bahagia. Litang mendatanginya untuk menghentikan aksi kejinya. Tiba-tiba Songchon menembakkan pistol ke arah Litang yang berhasil menghindarinya. Songchon meminta agar Jang Namgam tidak menembakinya. Melihat Songchon yang lengah, Litang pun berlari untuk menusuknya. Melihat itu, Robin pun ikut membantu menghabisi Songchon. Dari kejauhan, Jang Namgam berusaha membidik pistolnya. Lalu Songchon dan Robin berhasil ditembak. Litang menangis atas kepergian Robin yang sudah tidak tertolong. Songchon yang sudah sekarat merasa dirinya dituduh karena sudah berselingkuh. Ia tertawa jahat menjelaskan kalau ibu Jang Namgam sebenarnya berselingkuh dengan junior ayahnya bernama Pak Guangsu. Hingga saat Songchon masih menjadi polisi, ia mengetahui Bu Huang sebagai pemilik kantin yang akan pergi ke Yanbian. Lalu Pak Jang Gapsu atau ayahnya Jang Namgam meminta Songchon mengantarkan bingkisan kepada Bu Huang untuk menyampaikannya kepada seseorang di Tiongkok. Saat menonton berita, ia melihat kasus Bu Huang yang menyelundupkan narkoboy dari Korea ke Tiongkok. Ternyata di dalam bingkisan itu ada narkoboy yang dimasukkan ke dalam obat herbal. Songchon kaget mengetahui Jang Gapsu mencuri narkotika sitaan. Songchon di kantornya menanyakan kepada Jang Gapsu apakah Bu Huang akan segera bebas. Ia kan hanya pekerja kantin. Mereka berdua terlibat keributan dan Songchon tengah dicambuk oleh Jang Gapsu karena menurutnya Songchon mempunyai sikap seperti bocah. Jang Gapsu mengatakan Songchon adalah putra pembunuh membuat Songchon emosi. Ia pun berdiri dan berkelahi dengan Jang Gapsu. Pantungan yang dipegang Jang Gapsu berhasil direbut oleh Songchon. Ia pun memukul kepala Jang Gapsu sebanyak 7 pukulan. Jang Namgam kini sudah mengetahui cerita yang sebenarnya. Bahkan Jang Gapsu adalah seorang polisi yang korupsi dan istrinya tukang selingkuh. Litang berhadapan dengan Jang Namgam agar tidak membunuh Songchon. Songchon yang gak tahu diri, ia ingin membuat Litang mati. Dan Jang Namgam membidik pistolnya lalu menembak Songchon hingga tewas. Keesokan harinya Jang Namgam tengah menemui Lee Yujong untuk membahas hukuman yang akan didapatkannya. Lee Yujong mengeluarkan berkas tentang Robin. Para polisi menyimpulkan pelaku utama semua kejahatan adalah Robin. Bahkan saat menggeledah rumah Robin, para polisi menemukan senjata yang digunakan untuk pembunuhan. Lee Yujong mengatakan saat kejadian terbunuhnya Songchon, dengan anehnya pabrik beserta jasad di sana sudah hilang dan terbakar. Untungnya para detektif menemukan gigi Robin sebagai petunjuk. Jang Namgam menanyakan alasan Robin yang mempunyai keinginan jahat kepada Lee Yujong. Lalu Lee Yujong menjelaskan kalau Robin tidak bisa membedakan kenyataan dan imajinasi, bahkan punya khayalan untuk menjadi dewa. Jang Namgam teringat sebelum pabrik terbakar, Litang dengan sengaja menaikkan tangan Jang Namgam yang memegang pistol untuk membunuh dirinya sendiri agar mengakhiri kejahatan yang diperbuatnya. Saat Litang memegang tangan Jang Namgam untuk menembakkan pistol, sayangnya tidak tertembak karena tiba-tiba saja pistolnya error. Lalu Litang
merasa dirinya tengah menjadi buronan. Ia memutuskan untuk pergi ke pantai. Papak tengah bermain dengan keluarganya. Ia terkejut melihat Litang. Lalu Litang menuliskan curhatan hatinya tentang kepasrahan hidup dan harus menghadapinya sendiri. Kini ia menjadi pekerja di pasar ikan. Saat berjalan, ia dicegat oleh 3 preman untuk diminta paspor. Karena Litang mempunyai paspor ilegal, ia pun harus ditahan oleh pihak petugas imigrasi. Petugas itu membacakan riwayat kehidupan Litang. Dirinya terkejut saat mengetahui kalau dirinya tidak mempunyai catatan kriminal apapun. Lalu Litang pun dipulangkan. Ia memakai pakaian compang-camping untuk masuk ke dalam pesawat. Jang Namgam saat itu tengah berjalan-jalan bersama Rex. Ia mampir ke warung dan tak sengaja melihat berita pembunuhan 3 tahun lalu di Danyanggung. Chung Chong Buk Do mempunyai latar belakang yang aneh. Didapatkan hasil penyelidikan ulang bahwa DNA mendapati kesamaan pada kasus penculikan di Danyanggung Chung Chong Buk Do. Ribet namanya, cok. Dan iya, film drama Korea Akil Paradox pun ditutup dengan Litang yang tak sengaja menyenggol seseorang. Dan tamat.